Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film kungfu Cina dengan judul Shaolin, sebuah film epik tahun 2011 yang menceritakan kisah cinta serta ketamakan kekuasaan oleh Panglima yang berakhir menjadi seorang biarawan. Dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan penderitaan rakyat Cina dikarenakan peperangan antara Panglima dan memperluas wilayah kekuasaannya. Pada scene ini juga diperlihatkan kepedulian para biarawan Shaolin dalam merawat rakyat Cina yang terluka. Kali ini penyerangan mengarah pada kota Dengfeng. Para prajurit di bawah komando Panglima Perang bernama Hoji yang diperankan oleh Andy Lau sedang memburu Panglima saingannya yaitu Hulong yang sama-sama tengah merebutkan kota Dengfang. Hulong melarikan diri ke kuil Shaolin untuk sembunyi dan mendapatkan perlindungan. Tetapi Cao Man beserta anak buahnya datang memporak-porandakan tempat tinggal para Shaolin demi untuk mendapatkannya. Pada permulaan film inilah Cao Man ragu untuk menembak para Shaolin yang menghalangi penangkapan Hulong. Dan tak lama dari itu, Hoji Panglima angkuh dan berkuasa muncul. Hoji mendekatinya dan hendak membunuhnya. Namun guru tua Shaolin terus menghalanginya. Hingga kemudian Hulong meminta belas kasihan padanya untuk diberikannya kesempatan hidup. Bahkan ia telah menyerahkan kertas kekuasaan kota Dengfang padanya. Setelah menerimanya, Hoji tetap menembaknya tanpa mempedulikan guru tua yang ada di sana. Hoji juga menuliskan kata-kata kosong pada reklame kuil yang terjatuh dan menertawakan para biarawan Shaolin sebelum meninggalkan kuil. Pada hari berikutnya, Hoji merayakan pesta kemenangan atas terebutnya kota Dengfang. Ia diarak beserta istri dan anaknya. Di sisi Hoji ada Cao Man yang sedang mengajukan proposal agar Hoji memberikan izin untuk membeli senjata dari orang asing. Namun, Hoji justru mengkritik ketidakberanian Cao Man saat menembak para Shaolin tadi. Ia juga mengatakan, jika Cao Man terlalu lemah maka dirinya yang akan mati. Hoji sedang meremehkannya, maka muncullah motivasi pada dirinya jika suatu saat nanti ia akan menjadi seperti yang diinginkan Hoji. Di tengah percakapannya, di penghujung jalan ia bertemu dengan saudaranya yaitu Song Hu. Tatapan kecurigaan terpancar dari wajah Hoji kepada saudaranya yang dianggapnya saingan yang akan merebutkan kekuasaan yang dimilikinya. Dan pada kesempatan inilah Song Hu berbicara dengan putri kesayangan Hoji. Ia ingin menjodohkan putranya dengannya. Hari perjodohan pun telah ditentukan hari ini juga olehnya. Setelah pertemuan itu, kini Hoji sedang mengatur pertemuan dengan Panglima dari Barat. Mereka sedang mendiskusikan senjata canggih yang Cao Man sarankan. Sang Panglima meminta pertukaran senjata canggih ini dengan meminta dibangunkannya rel kereta menuju kota Dengfeng. Hal ini membuat Hoji sangat marah dan membatalkan kesepakatan ini. Karena baginya menyetujui permintaannya sama halnya memberikan jalan orang barat untuk menguasai tanah Cina. Namun berbeda hal dengan Cao Man. Ia seolah bersikukuh untuk mendapatkan senjatanya, membuat Hoji marah besar padanya. Scene berpindah di tempat pelatihan Shaolin. Dua orang diantaranya sedang membicarakan stok beras yang mulai menipis untuk bahan makanan para pengungsi di luar sana. Maka keluarlah ide mereka untuk menjadi seorang penyelamat, menjadi manusia bertopeng yang akan mencuri beras dari lumbung militer untuk membantu para pengungsi yang tinggal di dekat kuil. Aksinya pun berjalan dengan sangat lancar, tanpa sepengetahuan guru besar mereka. Hasil yang mereka curi dibagikannya secara merata. Di lain tempat, sifat arogan Hoji kembali diperlihatkan saat tak sengaja putri kesayangannya terjatuh. Ia sangat marah besar terhadap pembantunya. Dan tak lama dari itu, Cao Man melaporkan tentang proposal perjodohan yang diterima oleh Song Hu dengan sukacita. Namun kabar ini justru membuat Hoji semakin mencurigainya. Ia berpikir bahwa ketenangan Song Hu adalah salah satu taktik untuk menipunya. Maka malam itu juga, melalui Cao Man, Hoji menetapkan perangkap bagi Song Hu di restoran tempat perjodohan mereka. Dibawa kedok pertunangan putrinya dengan putra Song. Hoji meminta Cao Man untuk membunuh saudaranya sendiri. Persiapan pertemuan itu dikawal dengan para prajurit. Hoji beserta istri dan putrinya telah sampai.
Kemudian tak lama, sampailah juga Song Hu bersama putra dan istrinya. Acara perjodohan berjalan dengan lancar. Hoji tak hentinya memasang wajah curiga dan waspada terhadap saudaranya yang semakin tenang. Ia sangat terusik dengan ketakutannya jika kekuasaannya direbut olehnya. Padahal Song Hu sudah menyatakan tak perlu lagi kekuasaan semacamnya. Ia ingin mempercayakannya kepada Hoji. Dan tiba-tiba sebuah pesan singkat datang untuk Song Hu. Kemudian ia memberikan kode agar anak-anak serta istri diminta untuk meninggalkan mereka. Song Hu marah besar atas kerakusan Hoji terhadap kekuasaan. Sebelum akhirnya, Hoji tanpa ragu menembakkannya dan disambut serangan balik terhadapnya dari musuh yang tak terduga. Di akhir kematian Song Hu, ia masih melindungi Hoji dari tembakan musuh yang mengarah padanya. Sementara itu, sebuah kenyataan datang dari Sauman. Ternyata musuh tersembunyi itu adalah miliknya. Ia sedang mengkhianati Hoji. Di luar sana, Hoji masih dengan usahanya menyelamatkan putrinya yang telah terpisah dengan ibunya dari kejaran para musuh. Istri Hoji diselamatkan oleh beberapa biksu Shaolin yang saat itu sedang melancarkan aksi pencurian beras dan melihatnya. Sedangkan Hoji beserta putrinya terselamatkan dari kejaran pembunuh yang disewa oleh Sauman, dan pagi harinya ia langsung membawa putrinya yang sedang sekarat ke kuil Shaolin, memohon para biarawan untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi terlambat dan dia telah meninggal karena luka-lukanya. Hoji masih dengan sifat congkaknya. Ia melemparkan kemarahan pada semua Shaolin yang berada di sana. Hal ini semakin membuat istrinya muak dengan perilakunya. Istri Hoji yang juga berada di sana akhirnya menyuarakan isi hatinya. Ia lebih merasa marah darinya. Ia menyalahkan Hoji lah penyebab kematian putri mereka. Sifat angkuhnya masih tidak dapat ditenangkan. Hoji menyerang biksu dalam kemarahan. Setelah siuman, dengan menyimpan amarahnya ia meninggalkan kuil. Namun langkahnya terhenti saat ia menginjakkan kakinya di lubang perangkap babi yang dibuat oleh Wudao, seorang rahib masak para Shaolin yang diperankan oleh Jackie Chan. Ia berteriak meminta pertolongan. Dari tempat inilah Wudao merawatnya. Ia memberinya makan dan minuman. Bahkan ia mengirimkan selembar surat kabar jika Hoji telah menjadi buronan. Namun Hoji memilih diam tak bergerak. Kematian putrinya merupakan pukulan terbesar dirinya. Tak lama setelah memilih berdiam diri dalam lubang perangkap, Wudao kembali menyampaikan jika istrinya telah pergi meninggalkannya, dan jenazah sang putri akan segera dikremasi. Kini Hoji telah membersihkan diri dan memutuskan untuk menjadi biarawan dan menebus dosa-dosanya. Niat hati untuk menjadi Shaolin sempat ditentang beberapa Shaolin lainnya. Hal ini dikarenakan masa lalunya yang kecil. Namun Hoji tetap teguh dalam pendiriannya. Guru besar menyambutnya dengan prinsip-prinsip ilmu Shaolin. Dalam permulaan harinya di Shaolin, ia menatap reklame yang pernah dicoretinya dengan tulisan penghinaan. Hari-harinya ia jalani dengan penuh penyerahan diri terhadap hidupnya. Tak lagi ada kekuasaan dalam hati dan pikirannya. Hoji secara bertahap memahami prinsip-prinsip Shaolin. Perlahan ia mulai mengikuti kegiatan Wudao untuk membagi makanan kepada para pengungsi. Ia juga mulai berlatih seni bela diri setelah melihat beberapa kali para Shaolin yang sedang berlatih. Mulanya keberadaannya tak dianggap, sebelum kemudian para senior menyambutnya setelah melihat kesungguhan bertaubatnya. Keinginannya berlatih juga karena semangat Wudao. Jurumasa itu menyuguhkan hidangannya dengan jurus yang ia kuasai. Hanya saja karena kepribadiannya yang penakut membuatnya terjebak di dapur ini bersama para Shaolin kecil. Dan pada suatu malam, Hoji membulatkan niatnya untuk membersihkan coretannya yang berada di reklame. Di tempat kepemerintahan, Sauman berhasil menggeser kedudukan Hoji. Kini ia yang memegang kendali kekuasaan wilayah yang direbutnya dari Hoji, termasuk bala tentaranya. Satu dari mereka yang tidak patuh maka akan disiksanya. Pada scene ini juga memperlihatkan kekuasaan Sauman yang lebih sadis dari Hoji. Dengan pembunuh bayaran yang selalu bersamanya, kini Sauman memaksa para pemerintah untuk menyetujui pembangunan rel kereta api ke kota Defang.
guna untuk pertukaran senjata hebat yang diinginkannya dari pemerintahan asing. Bersamaan dengan itu, di lain tempat, Hoji tidak sengaja mendengar pengakuan bahwa Sauman telah mengambil kontrol atas tentaranya dan menindas orang-orang dengan memaksa mereka untuk menggali peninggalan Cina alih-alih membangun rel kereta api. Sauman menjual relik bagi orang asing dalam pertukaran untuk persenjataan canggih. Setelah itu, ia akan membantai para buruh untuk membungkam mereka. Pada malam inilah, Hoji memberanikan diri muncul untuk menyelamatkan beberapa buruh dan mengekspos dirinya dalam proses. Hingga pada keesokan harinya, Sauman yang mendengar bahwa Hoji masih hidup, ia memimpin pasukannya ke kuil Shaolin untuk menangkap Hoji. Kedatangannya mendatangkan ide baginya untuk menghentikan pertikaian ini. Maka Hoji merencanakan melawannya untuk mengalihkan perhatian Sauman. Dalam melancarkan aksinya, ia dibawa ke ruangan kepemerintahan yang dulu didudukinya. Di sanalah ia dipertemukan dengan istrinya dalam keadaan dikurung dengan hina. Bahkan Sauman melecehkannya karena Hoji yang telah menjadi biarawan tak dapat lagi memiliki istrinya. Sauman juga menenggelamkannya dengan sadis di hadapan Hoji. Sementara di luar sana, para Shaolin diam-diam masuk ke rumah Sauman untuk menyelamatkan para buruh di penjara, serta mencuri kembali peninggalan nenek moyang mereka. Setelah rencana tersebut berhasil, maka berita pun sampai pada telinga Sauman. Ia melepaskan istri Hoji dan lalu pergi dengan pasang wajah yang murka. Senior Shaolin bernama Jingneng yang membantu para junior melarikan diri secara brutal dibunuh oleh Sauman. Tempat lainnya, Mudo bersama Shaolin kecil memberikan penyelamatan bagi guru besar mereka yang terikat. Setelah berhasil membawa kembali guru mereka ke kuil, bersama para Shaolin mereka memutuskan bahwa mereka perlu mengevakuasi kuil untuk menghindari masalah lebih lanjut. Hoji meminta Wudo untuk memimpin pengungsi pergi, sementara Hoji dan para biarawan lainnya tetap di belakang untuk mempertahankan kuil. Pada saat itulah Sauman tiba dengan pasukannya dan memerintahkan serangan terhadap Shaolin. Pada saat yang sama, orang asing merasa bahwa mereka telah ditipu dan mereka membombardir Shaolin dengan artilerinya. Hal ini mengakibatkan korban berat untuk biksu Shaolin dan pasukan Sauman. Sedangkan di dalam sana perkelahian antara Hoji dan Sauman sedang berlangsung. Dan terakhir ketika tembakan bom dari orang asing mengenai tempat mereka yang mengakibatkan Sauman terpental. Hoji dengan sisa tenaganya masih menyelamatkannya. Setelah selamat, Sauman masih berusaha ingin membunuhnya. Sebelum kemudian dalam perkelahiannya, Hoji masih mengorbankan diri untuk menyelamatkan Sauman dari kayu yang jatuh saat tembakan bom orang asing kembali mengenai mereka. Dan berakhir tubuh Hoji jatuh ke telapak patung Buddha dan meninggal dengan damai. Sauman yang menyaksikannya mulai merasa bersalah. Di sisi lain, para biarawan yang masih hidup berhasil mengatasi musuh dan menghentikan pemboman dari serangan orang asing. Sementara itu, para pengungsi mundur kembali dan mulai menangis ketika mereka melihat kuil Shaolin menjadi reruntuhan. Wudo mengatakan kepada mereka bahwa semangat Shaolin akan terus hidup di dalamnya meskipun kuil telah dihancurkan. Xin memperlihatkan adegan sebelum para biarawan mengevakuasi pengungsi. Dengan pertemuan Hoji dan istrinya di kuil untuk terakhir kalinya, Hoji memberi guci berisi abu putrinya yang telah dikeramasi kepada istrinya. Dan dia memaafkan Hoji di kehidupan masa lalunya dan menerima fakta bahwa ia tidak bisa lagi dengannya. Hoji mengakui bahwa perbuatan Sauman yang jahat berasal dari dirinya. Adegan berakhir dengan para Shaolin berlatih sana bela diri di bawah hujan salju. Dan film pun
berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.